Penyebab Bambang Pamungkas tak setuju Sintayong dipecat dari Timnas Indonesia. Setidaknya ada dua alasan kenapa BP Sapanakra Bambang Pamungkas berharap Sintayong mendapatkan perpanjangan kontrak ketika masa baktinya bersama Timnas Indonesia berakhir pada Juni 2024. Dalam pandangan BP, Timnas Indonesia mengalami perkembangan di bawah asuhan Sintayong. Buktinya tak bisa dilihat dari lolosnya Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023, sesuatu yang terakhir kali dicapai skuad Garuda pada 2007. Selain itu, meroketnya peringkat FIFA Timnas Indonesia dapat dijadikan tolok ukur. Setelah sampai terseok-seok di peringkat 170-an dunia, Sintayong mendongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia ke tangga 146 dunia. Perkembangan Timnas Indonesia cukup baik setelah absen lama di Piala Asia, akhirnya kita lolos lagi, kata Bambang Pamungkas mengutip dari kanal YouTube Sport 77 Official Selasa 28 November 2023. Timnas ini prosesnya sudah benar, makanya saya khawatir ketika mendengar ada suara-suara yang mengatakan bahwa diganti ajalah Sintayong. Jujur saya khawatir, ujar BP. Menurut pengalaman saya, mengganti pelatih bukan solusi tepat, sebab ketika saya membela tim nasional selama 13 tahun, kurang lebih ada 13 pelatih, jadi tak ada pola yang tepat, tegas pria 43 tahun ini. Alasan kedua, Bambang Pamungkas berharap Sintayong mendapat perpanjangan kontrak karena khawatir performa skuad Garuda justru menurun setelah pergantian pelatih. BP menjadikan pemecatan Luis Milla pada akhir 2018 sebagai contoh. Di bawah asuhan Luis Milla, Timnas Indonesia sebenarnya menunjukkan perkembangan. Namun Luis Milla justru tidak diperpanjang masa baktinya dan performa Timnas Indonesia langsung melorot. Saat itu Timnas Indonesia asuhan Bima Sakti terhenti di fase grup Piala AFF 2018. Sementara Simon McManamy membuat Timnas Indonesia hancur lebur di babak kedua grup G, kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Kita memiliki pengalaman dengan Luis Milla yang memiliki progres bagus. Namun Luis Milla tiba-tiba diganti dan akhirnya kita harus mengulang lagi, kata BP. Menarik menanti kelanjutan kiprah Sintayong bersama Timnas Indonesia. Ada 3 event yang dipandang PSSI sebagai penentu diperpanjang atau tidaknya kontrak Sintayong, yakni Piala Asia 2023, Piala Asia U23 2024, dan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Vietnam girang Timnas Indonesia versus Filipina berakhir imbang. Pelatih Timnas Vietnam, Philip Trosir, girang mendengar laga Timnas Filipina versus Timnas Indonesia berakhir 1-1. Hasil itu membuat kekalahan The Golden Star dari Timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tidak jelek-jelek amat. Duel Timnas Filipina versus Timnas Indonesia tersebut berlangsung di Rizal Memorial Stadium, Manila, Selasa 21 November 2023 malam. Kedua kesebelasan sama-sama berjuang mencari kemenangan setelah mengalami kekalahan di laga perdana. Sayangnya Filipina unggul dulu lewat sepakan Patrick Reichelt pada menit 23. Setelah berjuang keras, Indonesia mampu menyamakan skor 1-1 di menit ke-70 lewat tembakan Sadil Ramdhani. Di sisi lain, Vietnam tumbang 0-1 secara dramatis dari Irak di Stadion Maidin, Hanoi beberapa jam kemudian. Gol tunggal Mohanad Ali di menit 97 membuat publik di stadion patah hati. Usai laga, Trosir justru menyoroti hasil Filipina versus Indonesia. Dia mengaku memprediksi skuad Garuda menang di Manila, lalu berharap Vietnam bisa mengimbangi Irak karena laga itu dimainkan di belakangan. Namun nyatanya, Vietnam harus kalah tipis 0-1 dari Irak dan Timnas Indonesia malah bermain imbang melawan Filipina. Fakta tersebut membuat Trosir puas. Sebelum pertandingan kami berharap bisa meraih hasil imbang dengan Irak, sementara Indonesia mengalahkan Filipina, kata Trosir dilansir dari Soha, Rabu 22 November 2023. Tapi faktanya Vietnam kalah, tetapi Indonesia justru imbang dengan Filipina. Dengan begitu kami masih unggul 2 poin atas Indonesia,
sambung pria asal Prancis itu. Lebih lanjut, Roser menjelaskan target Vietnam memang mendominasi 2 peringkat teratas. Menurutnya, pesaing utama untuk finish di belakang timnas Irak adalah anak asuh Sintayong. Kami menjalani pertandingan dengan harapan untuk menang, tetapi tujuan utamanya adalah berada di antara 2 tim teratas untuk maju. Pesaing utamanya adalah Indonesia. Saya sangat menghormati Filipina, tetapi menurut saya Indonesia adalah lawan utama tim Vietnam, tandasnya. Kelemahan timnas Indonesia yang wajib diperbaiki sebelum melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong menyebut beberapa kendala saat timnas Indonesia digulung Irak 1-5 pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Internasional Basra lalu. Pelatih asal Korsel itu mengungkapkan 2 hal non-teknis, antara lain perjalanan panjang melelahkan ke Irak yang harus ditempuh Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Berikutnya adalah waktu berkumpulnya beberapa pemain jelang lawan ke Basra tersebut, sehingga pemain pun tak memiliki tingkat kebugaran sama. Faktor kelelahan tampaknya akan masih menjadi momok bagi timnas Indonesia ketika melanjutkan partai tandang melawan Filipina di Stadion Rizal Memorial Manila, Selasa 21 November 2023 nanti. Pasalnya, rombongan timnas Indonesia akan langsung terbang dari Irak menuju Filipina dengan jarak tempuh penerbangan ribuan kilometer. Saya memaklumi keluhan Sintayong. Katanya ada pemain yang telat bergabung. Sebuah tim memang butuh kumpul lama agar chemistry-nya bagus, kata Jaya Hartono. Meski kita punya pemain naturalisasi, bila ada pemain lain telat gabung jelas berpengaruh pada kerjasama tim. Lanjutnya, namun lepas dari kendala non-teknis tersebut, Jaya Hartono menyebut sisi teknis yang harus diperbaiki jika Indonesia berambisi meraih poin perdana di kualifikasi nanti. Koordinasi dan komunikasi antar lini harus diperbaiki lagi. Kelemahan ini terlihat saat dikalahkan Irak. Karena kendala tersebut, permainan Indonesia tak bisa stabil, kata Jaya Hartono. Mantan pelatih Persik dan Persib ini juga menyorot transisi permainan yang lambat. Perubahan ritme permainan dari bertahan ke menyerang lambat karena pemain tengah sebagai penyerang lini belakang dan depan kurang cepat mengalirkan bola. Tutur Jaya tanpa menyebut nama pemain yang kurang maksimal pada partai melawan Irak lalu. Dengan segala kekurangan itu, Jaya Hartono yakin Sintayong telah menyiapkan perubahan saat menghadapi Filipina mendatang. Saya kira Sintayong pasti melakukan rotasi sesuai kondisi dan kebutuhan tim. Cara menghadapi Filipina jelas berbeda dengan melawan Irak. Sektor mana yang harus dirombak, Sintayong pasti lebih paham, ucapnya.